tahu lah ya, kadang-kadang berita yang di luar itu masyarakat sini bagaimana sih orang Papua itu keras-keras kayak gitu kan, orang Papua tuh kayak gini gitu. Tapi ketika saya di sana tuh orang-orang ini ramah banget gitu kan. Halo, salam jumpa kembali dengan saya Kakak Marcel. Pertama-tama Kakak Marcel mau menyampaikan limpah terima kasih kepada teman-teman kelompok Gus Durian Makassar yang sudah mengundang Kakak Marcel untuk bincang-bincang di acara webinar dengan tema menyangkut ide-ide brilian dari Gus Dur dan Tanah Papua. Kakak Marcel juga di kesempatan ini mau menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan mahasiswa dari ISC UIN Jakarta yang mengadakan webinar bertajuk Vanuatu dan Kedaulatan Indonesia atas Papua. Kakak Marcel tidak menyanggupi untuk menjadi speaker di acara tersebut karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwa Kakak Marcel bukan seorang aktivis politik. Yang kedua, Kakak Marcel bukan seorang akademisi. Dan yang ketiga, waktu terlalu mepet sehingga Kakak Marcel tidak bisa bantu teman-teman untuk mencari narasumber dari Papua yang pas dan cocok dengan tema tersebut. Seperti dalam thumbnail dan cuplikan video yang sudah teman-teman nonton di depan, kali ini Kakak Marcel akan mengundang seorang narasumber, seorang perempuan hebat. Dia bekerja sebagai seorang relawan tenaga pendidikan di pedalaman Tanah Papua. Tempatnya namanya Kampung Samenage. Kampung itu Kakak Marcel pernah sampai di sana. Dan kali ini Kakak Marcel undang perempuan hebat ini, Tri Arisanti. Dan semoga cerita dari Tri Arisanti mampu menginspirasi kita semua. Silakan Tri. Hai Kak Marcel. Nama saya Tri Arisanti, biasa dipanggil Ari. Saya dari Jember, Jawa Timur. Saya sekarang menjadi guru relawan di SD Impres Samenage, Distrik Samenage, Kabupaten Yaukimo. Saya sendiri sejak tahun 2016 di sana. Sebenarnya sih sejak lama pengen ngajar di pedalaman, malah sejak dari Jawa. Ada keinginan untuk ngajar di daerah yang itu di pedalaman. Cuman kalau ke Papua ini nggak ada rencana sih. Maksudnya nggak ada rencana sampai sejauh ini gitu kan. Dan saya sendiri juga tidak tahu Papua gitu kan. Malah nggak pernah terbesit. Jadi mungkin jalannya aja sih ke sini. Apalagi sampai ke Saminage nggak ada bayangan sama sekali. Itu ceritanya ketika ada Bapak Pastor mau mengirim 2 guru. Kebetulan saya sendiri tinggal di dekat Pater situ, dekat Pastor. Jadi ada 2 guru yang mau dikirim ke Saminage ceritanya. Tapi 2 guru itu tiba-tiba ngebatalin gitu. Saya tidak tahu alasannya apa, yang penting dibatalin gitu kan. Ya udah, saya dengan PD-nya, bukan PD nekat kali ya. Saya nekat bilang ke Pater, oke Pater, bagaimana kalau saya yang ke sana gitu kan? Karena yang saya tahu di sana itu nggak ada guru gitu kan, dan kayak chance banget buat saya gitu. Yang Pater bilang, tapi kamu sebagai guru relawan ketika di sana, terus cerita kalau di Saminage itu nggak ada listrik, nggak ada sinyal, terus dingin lagi karena hampir seharian itu kabut gitu. Yang benar-benar ya benar-benar gak ada bayangan deh gitu kan. Terus bilang lagi Pater, kalau untuk jalan kaki itu cuma ada 2 jalan gitu kan,
Caranya hanya dengan charter pesawat dan jalan kaki. Jadi ya sudah, saya putuskan oke, siap gitu kan. Jadi ya pertama kali yang ada pikiran saya itu ketika jalan ke sana, sebenarnya cuma 15 menit aja sih kalau naik pesawat, nggak sampai, mungkin 13 menitan gitu. Otomatis dingin, kabut, cuma saya nggak bisa bayangin gimana di sana. Ketika saya turun dari pesawat, masyarakat sudah kumpul itu kan di kiri kanan bandara. Setelah saya turun, masyarakat beberapa orang bapak-bapak, terus mama-mama dan di belakang salam, menyambut, dan itu bagi saya yang hal baru itu kan, hal baru banget itu, karena tahu lah ya kadang-kadang berita yang di luar itu masyarakat sini bagaimana sih orang Papua itu keras-keras kayak gitu kan, orang Papua tuh kayak gini gitu. Tapi ketika saya di sana tuh orang-orang ini ramah banget gitu kan, ramah banget gitu kan, welcome banget gitu kan. Dan yang turun pertama kali itu selalu dipanggil suster waktu itu, dipikir saya suster gitu kan. Terus ya udah dikenalin kalau saya Bu Guru. Terus dong kasih tahu itu kan, oh oke, Bu Guru, nanti kalau kampung yang ditempati Bu Guru itu ada di sebelah. Saya pikir di sebelah tuh deket saja gitu kan, kelihatan dari bandara cuma sebelah gitu kan, cuma sebelah gitu kan. Ternyata sebelah gunung, kelihatannya dia deket. Terus ternyata kami jalan itu selama 2 jam. Saya, kalau orang kamu mungkin 1 jam. Dengan jalannya itu di pinggir tebing gitu kan, curam. Ya udah kayak trekking beneran gitu kan. Pertama kali di sana sempat stres, bukan stres ngadepin masyarakat, tapi stres ngadepin diri saya sendiri sih. Kebiasaan di tempat di kota, hitungannya kota yang rame, kemana-mana kita bisa ketemu temen kayak gitu kan. Di sana hitungannya saya sendiri gitu kan. Terus komunikasi juga tersendat karena mereka mostly pakai bahasa daerah, bahasa Indonesia itu hampir minim sekali itu, sedang saya full bahasa Indonesia pakai di sana. Ketika pertama kali ngajar saya juga sempat stres, harus gimana ya, nggak ada buku, nggak ada apa, bahkan sarana dan prasarana itu macam minim sekali gitu. Minim sekali sih. Ada bangunan sekolah tapi sudah rusak juga. Ya endingnya mikir aja, yang penting oke, kita jalan main sama anak-anak, sama masyarakat kayak gitu kan, mencoba untuk masuk ke mereka. Masih sulit banget, dan emang benar-benar stres banget karena nggak ada teman sharing gitu kan. Apa yang harus aku lakuin ketika semuanya itu kayak mental gitu kan, mental banget apa yang aku lakuin itu kayak nggak ngefek gitu kan. Ya, setelah 3 bulan itu saya putuskan untuk ke kota dulu gitu kan. Saya ke kota, waktu itu kebetulan ada pastor. Saya sharing, Pater, apa sih yang harus dilakuin, apa pengalaman Pater ketika pertama kali di lembah ini gitu kan. Pater udah lama banget gitu kan, sejak beliau masih muda gitu kan. Dan yang saya ingat itu mereka, Pater cuma bilang, ya kamu yang tahu di sana, Pater pernah ke sana tapi kan nggak tinggal kayak kamu gitu. Hingga saya temukan itu kata-kata dari almarhum Pater Lisot. Sebentar sambil saya tulis di buku harian saya. Sejak dahulu Allah membimbing manusia pegunungan tengah dalam kehidupan mereka. Generasi dididik dan dibentuk karakternya oleh apa yang tidak tertulis. Tetapi semua tersimpan dalam bahasa lisan, seremoni, bahkan arsitektur mereka. Semua itu berasal dari pengalaman hidup, refleksi, dan bimbingan Tuhan bagi mereka. Itu kayak nemu angin segar ya kan. Ya sih, setelah sharing saya lebih kalau lagi di kota saya lebih sering sharing ya. Kalau buku oke lah, bisa buat referensi. Kayak gitu di kampung saya masih sering main sama anak-anak, kadang ke kebun atau ke hutan gitu kan. Tapi dari perjalanan kami itu kadang-kadang kayak kasih saya ide gitu, ketika jalan anak-anak, ketika di kebun contohnya, mereka bisa nyebutin nama-nama ubi gitu kan. Nama ubi, terus mereka kasih keterangan, walaupun kadang-kadang saya nggak tahu karena kadang campur pakai bahasa daerah gitu kan. Terus nama-nama tanaman yang saya dulunya nggak tahu gitu kan, tiba-tiba di situ mereka kayak ngenalin nama-nama tanaman, binatang, terus apa yang bisa dimakan, apa yang tidak gitu kan. Dan itu benar-benar kayak yang ilmu baru buat saya gitu kan.
yang nggak terbiasa dengan itu kan. Saya banyak belajar sebenarnya dari anak-anak juga. Terus ngelihat bagaimana mama-mama kalau ke kebun, bagaimana tanpa pupuk, tanpa apa, tapi bagaimana mereka bisa menghasilkan ubi yang besar-besar gitu kan. Dan itu tiap hari buat dikonsumsi gitu kan. Jadi saya belajar banyak dengan begitu. Saya punya ide, saya tanya anak-anak dan sharing, gimana kalau kalian mencatat semua yang ada di sekitar mereka gitu, kayak jenis-jenis ubi, jenis-jenis keladi. Karena selama ini ketika mereka baca buku, mereka bisa baca, seriously bisa baca, bisa tulis, tapi nggak paham. Ini saya ngerasa betah banget sih karena di sana benar-benar walaupun tanpa sinyal, tanpa listrik gitu, kayak hubungan yang real banget, komunikasinya real, nggak bener-bener kita itu apa ya, kalau ngobrol itu lebih ke kualitas kali ya, kita bareng apa hal-hal yang nggak saya temukan di kota saya temukan di sana gitu. Ya emang kadang sulitnya untuk komunikasi dengan yang di luar, kecuali dengan orang tua yang di Jawa kayak gitu. Jadi biasanya ya itu 3 bulan terus naik ke kota untuk komunikasi. Sayangnya sih itu untuk pendidikan, karena saya di pendidikan ya. Saya sendiri sebenarnya relawan. Dukungan dari stakeholder itu nggak ada sama sekali gitu kan sampai hari ini gitu kan. Jadi ya saya berharap sih gimana pun kan anak-anak ini masa depan mereka gitu, masa depan pulau ini gitu kan. Kalau nggak ada perhatian, terutama mereka di pedalaman, kadang-kadang mereka cuek aja dan nggak paham gitu kan. Tapi kadang-kadang ngerasa miris aja sih, nggak miris gimana ya, bingung juga karena emang nggak ada. Ketika saya di sana, stakeholder itu benar-benar nggak mendukung gitu kan. Ya semoga aja kedepannya banyak ada dukungan dari ada support dan perhatian lah dari stakeholder terkait kayak gitu. Apa ya pesannya? Kalau untuk kawan-kawan yang di sini sih, I know lah, mereka pasti tahu lah apa yang hitungannya. Saya sendiri kan orang, bukan ngerasa orang luar, tapi kadang-kadang you know lah what should you do gitu kan. Dan untuk kawan-kawan yang dari luar sih, seperti pesan almarhum Pak Terlisat gitu kan, kita harus lebih banyak mendengar, duduk sama masyarakat asli, belajar gitu kan. Karena nggak semua yang kita bawa itu akan suitable buat mereka, buat cocok gitu. Mungkin ada sayanya kadang ngerasa yang saya bawa itu malah ngerusak gitu kan. Karena saya kadang-kadang ngerasa kalau apa yang saya bawa dan mungkin dari gaya hidup saya yang kadang-kadang masih kebawa gitu kan. Ya tau lah, memilah lah, nggak selamanya dari luar itu baik sih buat sini. Dan itu lagi nggak semua, ya mungkin nggak semua cocok sih. However harus tetap mendengar masyarakat asli, itu aja, biar dari segi pendidikan terutama. Terima kasih kakak udah ngasih saya kesempatan untuk sharing ya. Kakak Nera, wah. Tri Arisanti, terima kasih atas cerita yang menginspirasi kami. Terima kasih untuk pengabdian yang sudah, sedang, dan akan terus kau kerjakan di tanah ini. Wah, 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 wah. Dan akhirnya kakak Marcel mengucapkan terima kasih untuk semua kalian yang sudah menonton video ini. Salam hangat dari Papua, salam solidaritas, panjang umur perjuangan.